99 RRI Pro 2 FM Purwokerto Indonesia, tatanan kehidupan baru bersama Dodi Widian. Sebenarnya untuk kesempatan malam hari ini di rangkaian Pro 2 Populer sampai nanti di jam 12 malam ya, edisi hari Selasa untuk hari ke-27 di bulan Oktober Sabdatif ya. Oke, dan kita langsung awali saja Sabdatif ya untuk kesempatan malam hari ini. Kita bakal bahas banyak. Yang pertama terkait dengan dunia Jepangan di Japan on Pro 2. Ini dia teman-teman Hana Harajuku Nation Purwokerto. Woi. Yes, oke lah. Siapa aja sih yang hadir malam ini? Ada Conan, selamat malam. Selamat malam. Kori, halo. Halo. Ada Vesades, yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Konbanwa mina Marato-kun desu. Yoroshiku onegaishimasu. Itu. Udah. Yo, empat serangkai. Cuma ini doang ya, Yo, pembatasan ya. Pembatasan. Pembatasan. Betul. Yes. Iya. Jadi nanti kalau tahu-tahu ada Satgas Covid-19 mampir sini aman kita ya. Aman. Jaga jarak, terus juga tidak berkerumun ya. Oke. Protokol kesehatan masih terjalan nih. Betul. Masuk tadi udah pada cuci tangan belum? Sudah dong. Udah ya. Aman Sebenarnya ya. ada yang baru-baru patut dicoba. Cobain wastafel baru. Udah. Cobain wastafel baru. Ada. Bukan tujuannya bukan ini buat cuci tangan ya. Itu mencoba sesuatu yang baru itu loh. Oke, berarti kalian nyoba yang kanan sama yang kiri. Iya. Ada bedanya apa enggak? Duanya. Duanya. Oh, basuh pas awal tuh biar basahin tangan yang kanan. Yang Terus nanti kanan. buat bersihin yang kiri. Iya. Iya. Gitu. Kan sabunnya di tengah tuh. Iya, luar biasa kalian ya. Baunya enak lagi. Boros. Oke lah. Malam ini kita nggak bahas terkait dengan fasilitas yang baru di depan sana ya. Iya, betul. Iya, buat apa juga. Iya kan? Iya, maksudnya udah 6 bulan kemana aja. Sekarang baru ada tuh ya. Oke lah, yang jelas kita mau bahas apa sih malam ini? Informasi yang mungkin belum kalian tahu di Jepang. Oke, ada informasi yang mungkin banyak dari kalian belum tahu nih ya Iya. di Jepang ya. Iya. Terus apa lagi? Ada apa? Instagram untuk Instagramma dan Grandpa yang cukup populer di Jepang. Oh, ini istilah baru nih. Instagramma dan Instagramma. Instagrampa. Oke. Biasanya kan selebgram ya. Iya. Tapi kalau di Jepang emang yang tua-tua udah terkenal banget tuh. Iya. Ya. Iya kan? Baiklah. Iya kan? Ya. Betul. Memenya banyak loh di mana-mana loh. Iya. Iya. Ya kan namanya anak kan berbakti pada kakeknya kan. Iya. Iya loh. Sangat berbakti sekali. Berbakti sekali, luar biasa lah ya. Oke, Sobat Kreatif ya, kita awali untuk bahasan kita ya. Ini bakal banyak jeda kita ya. Banyak jeda. Kan belum aku naikin. Halo. Lupa. Hai. Gimana ya? Halo. Iya Halo. ya. Kita mau bahas ini ya terkait sama info ya. Info baru di Jepang ya. Iya. Apa sih yang baru? Yang pertama yaitu cepetan aja ya. Yang pertama yaitu minggu kemarin kan Jepang ke Indonesia tuh. Apanya? Perdana Menteri. Oh, Perdana Jepang. Menteri. Iya. Ya Jepang ke Indonesia kan kita nggak tahu. Iya. Negaranya yang Iya kan? kesini apa Negaranya gimana? kesini. Apa? Diwakili oleh Perdana Menterinya. Ekspansi. Nah, iya itu. Ya, minggu kemarin kan Perdana Menteri Jepang yang baru yaitu Yoshihide Suga kemarin ke Indonesia untuk melakukan beberapa kerjasama. Intinya kalau politik kan ntar lah berat. Yang ini yang gampang aja yaitu kunjungan ke Asia Tenggara yang mungkin berpotensi untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Salah satunya yaitu Indonesia dan Vietnam. Kenapa dua negara tersebut? Karena dua negara tersebut itu merupakan dua negara yang paling banyak mengirimkan tenaga kerja ke Jepang, seperti itu. Dan tujuan latar belakangnya seperti itu. Lalu tujuan Jepang dan Indonesia sendiri menjalin kerjasama yaitu kerjasama untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke Jepang lebih mudah dengan program Tokutegino. Apa itu? Jadi ketika kalian ingin bekerja ke Jepang, kalian lebih dipermudah dengan cara kalian paling gampang yaitu kalian lulus tingkat keempat ujian bahasa Jepang. Oke, itu aja udah bisa tuh. Udah bisa. Ketika kalian udah lulus ke ujian bahasa tingkat 4, kalian tes wawancara bahasa Jepang bisa, kalian bisa berangkat langsung. Oke. Lebih cepat dan lebih mudah dari program-program sebelumnya. Oke, kalau sebelumnya kan emang agak ribet ya. Ada tes fisiknya, Betul. ada tes kesehatannya, itulah pokoknya. Tapi kan kalau Dechita kan harus ada tabungan, maksudnya kita harus punya pegangan dan sebagainya. Tapi kalau yang ini perlu gitu juga nggak? Nggak perlu. Berarti udah bisa, udah bawa badan sama koper aja selesai.
ya ada biaya administrasinya lah biasa itu kan. Tapi biaya administrasinya standar, nggak terlalu tinggi nggak terlalu murah gitu lah, 10-an Oke. seperti itu. Itu yang pertama. Yaitu yang kedua yaitu kenapa Jepang melakukan kayak kerjasama seperti itu. Salah satunya yaitu melakukan investasi ke Indonesia dengan cara yang tadi itu, mengirimkan tenaga kerja menerima tenaga kerja lebih banyak. Karena di Jepang sendiri itu mungkin bisa dibilang lagi surplus karena pajak untuk rokok dan minuman itu lebih tinggi, tapi penawaran tetap seperti itu. Oh, Iya kan biasanya kan kalau pajaknya dinaikin kan, apalagi ini pajaknya kalau nggak salah dinaikin kurang lebih 10-20%. Tapi penawarannya malah kadang lebih banyak sekarang. Seperti itu. Jadi Jepang lagi surplus dan mungkin itu salah satu Indonesia mungkin salah satu negara investasi Jepang yang mungkin Jepang pilih seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu berbicara tentang pekerja asing di Jepang, yaitu perbedaan antara pekerja asing dengan pekerja Jepang, yaitu dilihat dari lemburnya sendiri. Yaitu gampangnya ketika pekerja Jepang lembur itu mereka berpikir bahwa mereka belum menyelesaikan pekerjaannya, jadi mereka harus lembur. Sedangkan pekerja asing itu biasanya berpikir bahwa aku lembur untuk mendapatkan penghasilan tambahan seperti uang itu. lebih gitu Uang ya. lebih. Kadang ada yang berpikir bahwa kan biasanya Sabtu Minggu libur. Mereka pekerja asing berpikir bahwa aku akan Sabtu Minggu akan bekerja. Padahal itu akan sangat capek sekali. Oke. Iya. Tapi kalau yang asing kan ibaratnya dia juga belum tahu tempat dan wilayahnya, jadi Iya. ya udahlah daripada bingung kan, bisa aja tuh kerja. Iya, padahal biasanya itu bisa bertahan 1-2 tahun. Oke. Habis itu kan udah habis tahu itu langsung, ini kan, udah tahu lokasi, udah tahu apa lain sebagainya. Udah tuh. Tulan. Lalu yang keempat yang mungkin kalian belum tahu tentang informasi Jepang itu memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar dan bergelandangan itu jarang terjadi di Jepang. Malah Oke. bahkan tidak ada. Oke. Malah kadang ketika kalian memberikan uang kalian akan dicibir. Oh gitu. Bisanya. Karena latar belakangnya sendiri kan di Jepang untuk mencari pekerjaan itu sangat mudah. Tidak melihat latar belakang pendidikan lah. Pokoknya kalau kalian mau bekerja Pasti dapat gitu masuk lah PT ya. dapat kerja langsung. Lah orang-orang berpikir bahwa gelandangan dan orang-orang yang mungkin tunawisma itu mereka berpikir bahwa mungkin masa muda mereka itu malas bekerja, kalau enggak mereka itu bangkrut gara-gara sering berjudi. Makanya kadang kalau orang gelandangan dan anak dan tunawisma itu kadang malah dianggap rendah banget. dianggap gitu. rendah seperti itu. Iya, iya. Karena ya itu tadi mendapatkan pekerjaan itu sangat mudah loh. Yang penting kalian mau bekerja seperti itu. Yang penting Apalagi sekolah katanya dibiayain ya kalau. Iya. Harusnya. kalau warga asli Jepang. Iya. Iya. Harusnya. Benar. Harusnya itu produksinya lebih ini loh. Kerjanya harusnya lebih. Up. Harusnya nggak usah jadi gelandangan gitu loh. Padahal sekolah kan udah ada ininya. Ya selain sekolah juga di sana juga kalau nggak masuk PT juga masih bisa part time sih. Iya, Kayak makanya part-time di kalau- toko biasanya ada. Makanya kalau kayak gelandangan kayak tunawisma itu malah kadang tidak diperhatikan pemerintah loh. Soalnya mereka udah kayak ya mungkin tanda kutip sampah masyarakat, lalu selanjutnya tidak membayar pajak seperti itu. Jadi kadang kalau ada yang sakit kalau ada tunawisma yang sakit itu ditanyain loh, kamu punya kayak asuransi kesehatan nggak punya, ya udah itu ya berikan sama rumah sakitnya. Gitu ya. Wah. Iya. Ya bagus sih Ya, sebenarnya sih. mohon maaf nih. Iya. Di sana nggak ada desa pengemis nggak ada ya? Desa Bang. Ya kan barangkali loh. Perguruan pengemis utara. Ada lu. Di Indonesia banyak loh. Jangan salah ya. Oke. Itu Oke. sempat booming nih tahun 2000 berapa ya? 2017 atau 16 lah. Iya, di sini Booming juga kan? di sini juga ada Jadi, kan. Oh, ada. Kerjaannya ngemis, begitu sampai rumah ternyata rumahnya lebih mewah. Mewah. Oh iya. Nggak patut. Dan nggak ternyata patut. tetangganya juga sama-sama. Sama, jadi kan makanya dibilang desa pengemis karena memang Iya. satu desa pekerjaannya sama Iya. ngemis gitu loh. Tapi sugih, nah, aneh kan? Mantap. Malah bisa lebih kaya daripada yang ngasih. Ih, tapi sekarang udah mulai kelihatan nih beberapa ya. Dari zaman kuliah kan kelihatan tuh ya siapa yang suka
masuk ke kampus untuk ya Iya. maaf ya minta-minta dan lain sebagainya Iya, gitu ya. udah ditandai lah. Nah sekarang nih begitu kampus sepi ya, itu beredarnya udah beda lagi tuh, udah beda lagi. Iya nggak pernah kelihatan nih. Nih jumlah mahasiswa berapa ribu coba, ya kan? Mahasiswa ngasih biasanya 2.000, ada yang 5.000, ya udah kebayang. Per orang. Per orang. Ya Sangat. udahlah, kaya. Udah kaya lah. Emang harusnya kayak niru Jepang sih itu memang. Iya. Iya kan, makanya banyak sebenarnya apa namanya ya, plang gitu dari pemerintah menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak memberikan apa sih namanya uang ya Yang uang. kepada Pengemis. orang yang minta-minta itu. Ada tuh sebenarnya ada peraturan Iya, juga ada ada. jelas. Iya, perempatan Iya, cuma karena biasanya. orang Indonesia tuh cerdas gitu loh, nggak ada kanvas ya udah cari itu, ya. Ditulis, digambar gitu. Jadi kita nggak tahu juga. Aduh. Iya. Oke, lanjut ya. Iya, lanjut lagi. Ya, monggo silakan. Nggak bakal bahas inilah. Oke, yang kelima yaitu di Jepang itu mungkin bisa dibilang tidak ada KTP. Jadi kita nggak ada KTP. Nggak ada KTP. Nah, terus kalau di Indonesia kan KTP Iya, penting banget tuh wajib. ya. Wajib kan, Ada, maksudnya harus itu ada. adalah identitas warga negara Indonesia kan. Kalau ada apa-apa kan dilihatnya KTP-nya nih. Iya. Yes. Bahkan di Jakarta aja harus punya KTP DKI kan. Iya. Kalau di sana nggak punya, pakai apa? Barcode. Di sana kalau anak-anak itu kalau di bawah umur biasanya pakai kartu pelajar. Oke. Kalau yang dewasa itu biasanya kartu pekerja yang biasanya dari perusahaan. Kalau nggak pakai SIM. Pakai SIM. Pakai SIM. Jadi tapi gini, di Jepang kan kita udah pernah bahas bahwa SIM itu susahnya minta ampun. Iya. Ya kan? Hmm. Nah, kalau kerja kan ini kan banyak banget part-time-an dan lain sebagainya. Iya. Itu gimana itu? Nah, itu pakai kartu pekerja biasanya. Dan part-time kan biasanya banyak kan pelajar. Nah. Nah, pelajar itu biasanya menggunakan Pakai kartu kartu pelajar. pelajar. Iya, atau belajar. Seperti itu. Nah, pekerjaannya itu loh. Hah? Pekerjaannya itu loh. Kan di part-time, misalnya Iya. dia punya part-time 5 lah. Iya. Berarti dia punya kartu 5. Ya enggak. Tetap satu. Karena selanjutnya di poin yang selanjutnya itu kenapa banyak kita berpikir KTP-nya cuma satu karena di Jepang sendiri itu KTP dan kartu pengenal lah, kartu Ya, identitas ID card. dan KK itu didapat dengan cara minta ke balai desa, balai kota lah. Ya kita juga sama Iya. kayak gitu Jadi juga. prosesnya itu kita ke balai kota minta kayak KK atau kartu identitas. Lalu ditanyain namamu siapa, langsung orang tuamu siapa namanya, dicari identitasnya, lalu di print. Kira-kira biayanya gitu kalau nggak salah 30 ribuan. Nah itu ada jangka waktunya loh. Ya, oke, semua Iya. juga 2 ada minggu, sebenarnya. Oke. 2 minggu. Nah. Seperti itu. Ya udah Jadi jadi. diperbarui. Enggak diperbarui. Loh, karena ada jangka waktunya. 2 Nggak, minggu pokoknya- baru jadi kartu identitas atau? Enggak. Enggak. Berlakunya, Iya, berlakunya masa 2 berlakunya. minggu. Ya kayak SIM kan ada masa berlaku sampai tahun berapa Iya. gitu kan. Nah, itu Terus cuma juga 2 minggu. KTP kan juga yang dulu ya, Iya, yang dulu iya. ada. Kalau sekarang kan seumur hidup. Iya. Jadi Iya. Jadi di sana itu jangka waktunya 2 minggu untuk biasanya untuk syarat pekerja atau untuk syarat mengajukan kredit seperti itu. Oh, berarti kalau mau daftar udah minta lagi gitu. Minta lagi, iya. Oh, iya. Seperti itu modelnya. Oke. Jadi Itu sebenarnya kayak SKCK loh. SKCK juga sama kan. Kita Iya. kalau mau Iya. daftar kerja kita bikin lagi kan. SKCK Dan itu bikin. sebenarnya SKCK tuh berapa bulan atau berapa tahun tuh harus diperbarui 6 sebenarnya bulan. kayak gitu. Nah, 6 bulan kan Iya. harus diperbarui. iya, modelnya seperti itu sama. Heeh. Tapi kalau kita kan enggak nih, mau ganti tempat kerja baru bikin lagi. Iya. Iya. Kalau enggak pokoknya kalau butuh syarat lah pokoknya minta ke balai kota, ngajuin namanya siapa, orang tuanya siapa, keluarganya siapa, di print, selesai gitu aja. Oh gitu. Oke. Jadi di sana itu nggak ada kayak kehilangan KTP, kehilangan KK gitu. walaupun bikinnya di tempat yang berbeda, itu nggak Enggak. masalah. Pokoknya harus ke balai kota tempat dia tinggal. Oh. Soalnya gitu. datanya Tempat data tinggal orang terdekat. keluarganya itu Ah. di situ sih. Oh, berarti dia kalau walaupun merantau mau cari tempat kerja dia harus pulang kampung dulu Iya pulang. buat bikin itu. Iya, seperti Oke. itu. Dan di sana juga kayak kakak itu juga jarang ditanyain, cuma buat syarat itu aja. Seperti itu. Berarti itu berlaku sama untuk pekerja asing juga ya? Pekerja asing enggak. Soalnya kan enggak. pekerja asing tidak terdaftar ke balai kota. Oh. Pekerja asing terdaftar Ya di kali aja pakai kedutaan Indonesia. yang sementara gitu. Berarti itu pakai kartu juga tapi mintanya di kedutaan Indonesia. Iya. Kalau nggak ke perusahaannya, kalau kartu pekerja seperti itu. Oh iya iya iya. iya. Kalau yang punya kayak siapa Raffi gitu kan Raffi. punya perusahaan gitu. Oke. Seperti itu. Iya. Walaupun dia awalnya pelajar. Iya, Ya, yes. di sini Seperti itu. pelajar. Oke. Menarik. Aku tadi sempat baca sekilas gitu ya. Jadi di mana ya? Di Jepang atau di mana ya? Jadi mengibarkan bendera
merah putih yang tadinya diambil saat menjajah Indonesia. Nah aku tuh agak lupa itu Jepang apa Belanda. Belanda. Itu Belanda ya? Belanda. Ini Jadi Belanda ya? kan Belanda kan kalau nggak salah apa ya, merah, putih, Putih, biru. biru. Lah birunya disobek. Nah, Di Surabaya kalau nggak salah ya kan? Iya. Jadi Iya. itu disobek untuk dikibarkan seperti itu. oh itu ya. Oh itu di Belanda ya. Belanda. Nah, itu aku Waktu- tadi waktu Belanda. baca sekilas tapi belum sempat aku klik gitu loh. Aku agak lupa tuh itu Jepang apa Belanda gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, itu ada lagi nggak tuh tambahan? Ada 3 lagi lah. Oh, 3 lagi. Ya udah nanti dulu dah ya. Ya, Kita siap. lanjut lagi Sahabat Kreatif untuk bahas terkait dengan info di Jepang ya. Kita baru tahu ternyata tadi tidak menggunakan KTP ya. Iya. Kartu Tapi identitas. ada kartu Kartu identitas identitas. sendiri ya. Iya. Oke, menarik ya. Itu juga tadi untuk ke sana juga lebih mudah. Iya. Yes, Apa tadi? dipermudah. Tokuke Gino programnya. Itu dia Tokuke ya. Gino. Syaratnya apa tadi ya? Yang cuma 4 doang. Ya? Ujian bahasa tingkat keempat lah pokoknya. Oke, itu dia Yang ujian 4. bahasa tingkat 4 ya. Yang ini yang kedua terakhir itu. Yang pertama itu SIM Jepang itu ada pangkatnya. SIM ada pangkatnya? Iya, Oh, jadi- kalau di Indonesia memang ada. Ada. C. C, A, B. Iya. Tapi Buat ternyata- kendaraan gitu ya. Tapi di Jepang bukan itu. Bukan itu Oh. apa itu? Buat Tapi kayak pangkat ke apa ya? Misalnya kayak kemahiran. bukan ke kemahiran, mungkin kemahiran bisa dibilang kemahiran. Karena SIM Jepang itu ada 3 peringkat. Yang pertama SIM yang sekarang ada SIM warnanya putih. Yes. Lalu Iya. di bawah namanya itu ada stripnya loh. Stripnya itu ada 3 warna. Yang pertama itu strip warna hijau. Itu biasanya kalian yang biasanya bikin awal biasanya. Apapun jenis KTP SIM-nya ya. SIM kendaraan apapun ada strip warna hijau, itu level pertama lah. Lalu ketika kalian 5 tahun dalam berkendara itu patuh peraturan, maka kalian akan naik ke strip yang warnanya biru. Oke. Lalu ketika kalian sangat teladan sekali untuk mengendarai kendaraan, mematuhi peraturan dalam waktu 1 tahun tidak melanggar, kalian akan strip warna emas atau gold. Oh gitu. Wow. Oh Itu jadi itu 1 tahun. bukan keahlian dalam berkendara tapi adalah Kepatuhan. kepatuhannya. Iya. Oke. Itu sebenarnya tidak ada bedanya sih, cuma kayak kesombongan. Iya. Nggak Nih, terlalu ngefek Iya, gitu. nggak terlalu ngefek. Tapi dan ketika kalian punya kartu SIM gold, tapi kalian melanggar peraturan itu kalian turun Turun. langsung ke biru. Pertama. Turun biru. biru nggak Kedua, ada. Kedua, turun ke Oke. biru. Tapi ya jangan sampai turun lah, soalnya kan di Jepang sendiri melanggar lampu lalu lintas saja bisa didenda kalau nggak salah kurang lebih 10 juta. Wow. Oke. 10 juta. Ini kan tadi kan dilihatnya adalah rentan waktunya ya. Iya, Nah, kan banyak juga nih ya kita punya SIM, tapi kita nggak naik kendaraan tuh. nggak apa-apa. Itu juga akan menaikkan ininya nggak? Menaikkan, iya, Pangkatnya. tetap menaikkan pangkat stripnya dan juga menaikkan gaji kalian ketika bekerja. Oh gitu. Soalnya kadang kan pekerja ada kayak pemilik perusahaan yang menanyakan bahwa kamu memiliki SIM apa aja gitu kan. Oke. Ada SIM motorboxnya, ada SIM banyak. Ya. Itu biasanya kalian akan memiliki pendapatan yang lebih tinggi ketimbang yang tidak memiliki SIM. Oke. Karena pemilik perusahaan itu berpikir ketika kalian tidak memiliki SIM, kalian akan kayak mendapatkan Uang lebih. uang lebih loh. Ya Dan kan itu kalau akan punya SIM kan berarti dia harus memperbarui apa namanya? SIM-nya ya? SIM-nya. Oke. Ketika kalian tidak memiliki SIM itu kalian akan mendapatkan asuransi atau biaya transportasi loh, dan itu dibebankan ke perusahaan. Oh gitu. Sehingga perusahaan juga berpikir jika ada uang berpikir, transportasinya. iya, jadi kalian pemilik perusahaan berpikir bahwa tidak memiliki SIM, ya udahlah ntar aja coba yang lain ada yang memiliki SIM apa enggak gitu. Jadi lebih memilih pegawai yang memiliki SIM, apalagi SIM yang banyak. Seperti itu. Oke. Soalnya berarti rugi dong. Misal dia udah gold nih, ya. Tapi dia nggak pakai kendaraan, berarti Iya. rugi. ya Ya kan dia nggak dapat uang transportasian, Iya. otomatis dia harus mengeluarkan uang buat transportasi. Iya. Padahal bisa mengendarai. iya. Tapi ya kan Dapat gaji tambahan. tetap dia di rekrut sama pemilik perusahaan karena dia memiliki SIM. Oh gitu. Oh iya. Ya iya. biasanya naik gajinya lebih tinggi seperti itu. Soalnya dipekerjakan yang lebih berat biasanya kalau yang punya SIM. Kalau di Jepang kan tadi ngomonginnya soal ID card kan banyak banget ya. Iya. Maksudnya itu bisa buat kemana aja Iya. kan. Pakai ID card, berarti ID cardnya ganti SIM aja. Gold. Nah, Udah itu SIM gold ya. Nanti. Boleh lah, boleh. Sombong sekali ya. iya, itu biasanya buat kesombongan sih biasanya. Aku senpai Iya. nih. Aku Sombong senpai. sekali. Nyo. Lalu
Udah ya lanjut ya. Ya, Aku kira tuh tadi kan Conan ngomong itu tingkatan-tingkatan gitu ya, Iya. skillnya lah ya. Iya. Aku kira kalau udah bisa ngedrift akan apa itu loh. Ya, Ya, aku kira gitu. skill kalian tidak pelanggar peraturan kan. Ya kan kalau di Jepang kan terkenal sama driftnya ya. Iya. Kita kita taunya itu deh, bukan terkenal deh, tapi kita taunya itu ya. Iya, iya. Kita dicekoki sama inisial D, Iya. ya kan? Terus habis itu ada Tokyo Drive, Iya. kan? Pokoknya Aduh. itu kebanyakan drive itu. Iya. Film-film Kau kira kebanyakan ini drive. game kah? Padahal di sana tidak ada. Soalnya di sana ada setiap kendaraan yang ada di Jepang itu ketika kalian melewati batas kecepatan ada warningnya loh. Biasanya ada batas kecepatan Anda melebihi maksimal. Tolong turunkan segera kecepatan Anda. Pokoknya setiap mobil Itu ada- di mobilnya. di mobilnya setiap setiap mobil ada itunya, ada suaranya, ada alarmnya lah seperti itu. Oke. Jadi yang A86 enggak ada tuh waktu itu? ya mungkin dia dirombak sama bapaknya. Sama bapaknya Takumi. Dihancurkan. Tapi itu luar biasa loh. Apa namanya? Kalau bisa bangun A86 sesuai dengan apa yang di animenya, Iya. harganya luar biasa sekali tuh. Iya, soalnya pakai mesin itu kan. Mobil balap itu. Engine. Luar biasa. Mantap sih. Lalu yang berita terakhir, tadi kan disebutkan bahwa salah satu apa ya tugas dari balai kota mengeprint kayak KK dan kartu identitas. Selain itu ada balai kota merupakan tempat untuk mengadakan pernikahan, bukan mengadakan sih kayak melangsungkan Tempat pernikahan, resepsi. bukan melangsungkan pernikahan loh. KUA KUA-nya. Oh, KUA-nya. Jadi kalian ketika menikah cukup ke balai kota membayar kurang lebih 300.000, kalian sah menjadi suami istri. Dan sedangkan untuk kayak di film-film kayak di aula seperti itu Iya. cuma buat Bonus formalitas. Oh, itu formalitas. Iya, Tapi itu di sepertinya. rumahnya atau nyewa gedung itu juga formalitas. Iya, formalitas. Intinya kalian terdaftar sebagai suami istri di balai kota udah sah. Oke, sebenarnya itu bukan cuma di Jepang, di Indonesia pun juga sama. Iya. ibaratnya. Betul. Di KUA. Yang penting di KUA-nya gitu loh, Iya. ya kan? Hmm. Itu gengsi aja, Iya. gengsi aja. Ada stripnya gold. Nyoh. Lalu Gak di selain, hotel Nggak enggak? nyambung sih ya. Gak di hotel enggak? lalu selain itu tugas dari balai kota yaitu sebagai apa ya? Pendaftaran kematian. Oh, di sana Iya, juga. di sana juga. Jadi di Jepang sendiri itu ada, mungkin belum kalian tahu bahwa di Jepang itu mewajibkan setiap yang meninggal itu dikremasi. Oke. Ya, seperti itu. Jadi Ngirit tempat ngirit. Jadi ketika kalian melihat film anim ataupun dorama itu kayak ada kuburan-kuburan itu cuma Yes. cuma Cuma nisannya aja ya. Iya, cuma nisan aja. Dan pokoknya setiap warga negara di Jepang itu harus dikremasi karena ada peraturannya bahwa ketika kalian mengubur itu dilarang karena katanya itu bisa Mencemari tanah. menyebarkan penyakit lah seperti itu. Ah. Ya. Dan itu biasanya alasan bagi beberapa orang untuk meninggalkan Jepang seperti itu. Ya alasan agama lah seperti itu, kepercayaan. Masih. Kan kadang kan kalau agama yang yang dilarang kremasi kan biasanya kan nggak mau Iya. dikremasi kan. Ah. Makanya mereka pergi dari Jepang kan. Oh gitu. Daripada Oh, itu mereka- buat alasan. Iya, makanya buat daripada kalian mati di Jepang itu meskipun kalian orang asing itu kalian harus dikremasi Kremasi. jika tidak ada keluarga yang itu ya mengambil seperti itu. Oke, berarti kalau orang Indonesia meninggal di sana tetap Iya. bisa dimakamkan ya, asal dikirim ke Indonesia Iya. dulu. Yes, ada yang Iya, Oke. kalau enggak ya Kremasi. iya. Jadi kalian ketika berbeda kepercayaan di Jepang dan ingin jadi WNJ, jadi kalian mungkin harus memperhatikan hal ini seperti itu. Oke, menarik juga ya. Sebenarnya nggak begitu ribet ya hal-hal yang tadi diutarakan Conan ya. Mhm. Oke. Cuma menariknya SIM tadi tuh. Ya itu. Iya. Iya, Yang ada maksudnya goldnya itu. Iya, buat apa gitu. Iya. Tapi sama ya kalau di Indonesia kan motor C, terus Iya. juga mobil apa namanya pribadi, umum. Iya. Mobil umum tuh A. Iya. Nah, terus nanti kalau udah mobil yang besar gitu ya, Hmm. CC-nya terus juga itu akan naik ke B kan. Iya. Di sana kayak gitu juga nggak sih? Iya, di Jepang seperti itu, tapi biasanya dibedakan CC-nya sih, bukan kayak jenis kendaraannya. Jadi CC ini kan biasanya motor ya. Pokoknya dibaginya per CC lah, bukan Iya. per kendaraan. Sama sebenarnya Iya. di sini juga kayak gitu. Cuma identiknya kan kalau CC gitu Mobil. paling motor Iya. kan C, terus juga mobil umum paling cuma berapa kan? Iya. Itu apa namanya A. Terus nanti kalau udah yang gede-gede kan
kayak truk dan lain sebagainya kan posisinya pasti gede tuh. Iya. Yes. Jadi juga nanti jadi B. Iya, Jadi seperti itu itu. nggak bisa lompat dari C langsung B tuh nggak bisa, tapi harus ke A dulu baru nanti B. Kalau di Jepang bisa. Oh bisa, Bisa. bisa kayak gitu. Iya, dan itu biasanya ketika kalian bekerja itu kalian akan dibayari sama perusahaan. Enak banget. Iya. Dibayar perusahaan untuk buat SIM itu. Iya, kalau Buat emang kursusnya juga. Iya. Kalau di Jepang itu bukan kursus malah sekolah. Iya. Jadi Oh, kayak kurang- di SpongeBob. Iya. Yes, Jadi betul. Iya. jadi Ya kan kita kan Taunya iya, itu. taunya dari kartun. Banyak SpongeBob. pengetahuan nih dari kartun emang. jadi Iya. ternyata di Jepang itu bukan kayak cuma apa kita Kursus. daftar kursus tes selesai, bukan. Jadi kan ada pembelajar, ada pendidikannya kurang lebih 6 bulan. Lama juga ya? Jadi Lumayan. ketika kalian bekerja siang sampai biasanya kan 8 jam tuh sore. Nah, sore itu baru kalian belajar lagi Kursusnya. kursus itu. Dan, Oke. dan biasanya buat mendapatkan SIM itu kurang lebih biayanya 25 juta rupiah. Oke. Banyak juga. Ya Iya. kan kalau di sini, kalau di sana ya murah termasuknya. Tapi kan ya ketika kalian gagal, Iya Aja ngulang. Dapat Maksudnya barang gratis gagal. bukan uangnya loh yang dipikir, Usahanya. waktunya. Iya, waktunya 6 bulan itu cukup lama sebenarnya. iya, dan itu biasanya ketika kalian selesai bekerja kan capek kan. Nah, Nah, itu harus pendidikan harus lagi. bukannya untuk istirahat, makan, buat Iya. nyiapin energi buat besok, tapi buat Kerja. 6 bulan ke depan buat Belajar lagi. lulusin. Hmm. Oke, menarik ya, menarik. Oke lah.